Nomor 6. Filipina, 1986. Revolusi People Power yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Jika Indonesia memiliki Suharto, maka Filipina memiliki seorang pemimpin yang kekuasaannya tidak kalah kuat. Namanya Ferdinand Marcos. Ia mulai menjadi presiden Filipina pada tahun 1965. Awalnya, ia dikenal sebagai pemimpin cerdas, ambisius, dan penuh visi. Marcos berjanji akan membawa Filipina menuju kemajuan. Ia berbicara tentang pembangunan. Ia berbicara tentang stabilitas. Ia berbicara tentang masa depan. Dan pada awal pemerintahannya, banyak rakyat percaya padanya. Namun seperti banyak pemimpin lain dalam sejarah, kekuasaan yang terlalu lama perlahan berubah menjadi tirani. Darurat militer, awal kekuasaan tanpa batas. Pada tahun 1972, Ferdinand Marcos membuat keputusan yang mengubah sejarah Filipina. Ia mengumumkan darurat militer. Dengan alasan menjaga keamanan negara dari ancaman komunis, Marcos mengambil alih kekuasaan penuh. Parlemen dibubarkan, media dikontrol, oposisi dibungkam. Siapapun yang mengkritik pemerintah bisa langsung ditangkap. Banyak aktivis dipenjara tanpa pengadilan, banyak jurnalis diintimidasi, dan banyak rakyat hidup dalam ketakutan. Namun yang paling menyakitkan, di balik kekuasaan itu, korupsi justru tumbuh semakin besar. Gaya hidup mewah di tengah kemiskinan. Salah satu simbol paling terkenal dari korupsi rezim Marcos adalah sosok istrinya, Imelda Marcos. Ia dikenal di seluruh dunia karena gaya hidupnya yang sangat mewah. Istana mereka penuh dengan barang-barang mahal, perhiasan berkilau, tas-tas desainer, dan yang paling terkenal, ribuan pasang sepatu. Ketika rezim Marcos jatuh, dunia terkejut saat mengetahui bahwa Imelda Marcos memiliki lebih dari 3.000 pasang sepatu. Sementara itu, jutaan rakyat Filipina hidup dalam kemiskinan. Banyak keluarga kesulitan membeli makanan, banyak anak putus sekolah, dan pengangguran meningkat. Kesenjangan sosial menjadi semakin tajam, dan kemarahan rakyat perlahan mulai tumbuh. Pembunuhan Benigno Aquino, percik api revolusi. Tanggal 21 Agustus 1983. Hari itu, seorang tokoh oposisi penting kembali ke Filipina setelah bertahun-tahun di pengasingan. Namanya Benigno Aquino Jr. Ia adalah kritikus keras rezim Marcos. Ia berani menantang kekuasaan, dan ia menjadi simbol harapan bagi rakyat. Namun begitu pesawatnya mendarat di Bandara Manila, sesuatu yang tragis terjadi. Benigno Aquino ditembak mati di landasan pacu bandara. Peristiwa itu mengguncangkan seluruh Filipina. Jutaan rakyat turun ke jalan untuk menghadiri pemakamannya. Tangisan berubah menjadi kemarahan, kemarahan berubah menjadi perlawanan. Dan sejak saat itu, revolusi mulai mendekat. Pemilu curang yang memicu ledakan rakyat. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos mengumumkan pemilu presiden. Ia berharap kemenangan itu akan memperkuat legitimasi kekuasaannya. Namun rakyat sudah tidak percaya lagi. Lawan Marcos saat itu adalah Corazon Aquino, istri dari Benigno Aquino yang telah dibunuh. Ia bukan politisi berpengalaman, ia hanya seorang ibu rumah tangga sederhana. Namun rakyat melihatnya sebagai simbol keadilan. Pemilu pun digelar, dan seperti yang diduga, hasilnya penuh kontroversi. Banyak laporan tentang penggelembungan suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil pemilu. Rakyat marah. 26. Hari itu, Ferdinand Marcos menyadari satu hal. Ia telah kehilangan dukungan rakyat, ia telah kehilangan dukungan militer, dan ia telah kehilangan kekuasaan. Dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat, Marcos dan keluarganya melarikan diri dari Filipina. Mereka terbang menuju Hawaii, dan di sanalah kekuasaan panjangnya berakhir.
Dampak Revolusi Filipina. Setelah Marcos jatuh, Corazon Aquino resmi menjadi Presiden Filipina. Demokrasi kembali, konstitusi baru dibuat, kebebasan pers dipulihkan. Namun seperti banyak revolusi lainnya, perjalanan setelah kemenangan tidak selalu mudah. Ekonomi membutuhkan waktu lama untuk pulih, korupsi masih menjadi masalah, dan politik tetap penuh tantangan. Namun satu hal pasti, rakyat Filipina telah membuktikan bahwa keberanian mereka lebih kuat daripada kekuasaan seorang diktator. Nomor 5. Mesir, 2011. Revolusi Arab Spring yang menggulingkan Hosni Mubarak. Jika di Filipina, rakyat menjatuhkan seorang presiden melalui revolusi damai, maka di Timur Tengah, sebuah gelombang yang jauh lebih besar sedang bersiap meledak. Gelombang itu dikenal dengan nama Arab Spring, musim semi Arab. Sebuah gerakan rakyat yang mengguncangkan banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun salah satu kisah paling dramatis dari gelombang ini terjadi di sebuah negara yang sangat penting dalam sejarah dunia. Mesir, negara para Firaun, negara piramida, negara yang selama ribuan tahun menjadi pusat peradaban. Namun, pada awal abad ke-21, Mesir justru menjadi simbol ketidakadilan. Pemimpin yang berkuasa selama 30 tahun. Sejak tahun 1981, Mesir dipimpin oleh seorang pria bernama Hosni Mubarak. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh kelompok militan. Awalnya, Mubarak dianggap sebagai pemimpin yang stabil dan tegas. Ia menjaga keamanan negara, ia memperkuat hubungan dengan negara barat, dan ia berjanji akan membawa Mesir menuju kemajuan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan itu berubah menjadi pemerintahan yang kaku dan otoriter. Selama hampir 30 tahun, Mubarak memimpin Mesir tanpa perubahan besar dalam sistem politik. Pemilu selalu dimenangkan oleh partainya, oposisi dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah sering dibungkam. Rakyat mulai merasa bahwa negara ini tidak lagi milik mereka. Korupsi dan kemiskinan yang meluas. Pada tahun 2000-an, Mesir menghadapi masalah besar, ekonomi stagnan, pengangguran tinggi, harga kebutuhan pokok terus naik. Sementara itu, banyak pejabat pemerintah hidup dalam kemewahan. Keluarga Mubarak dituduh mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Rumah-rumah mewah berdiri di kawasan elit, mobil-mobil mahal melintas di jalanan kota. Namun, di sisi lain, jutaan rakyat hidup dalam kemiskinan. Di pinggiran Kairo, banyak keluarga tinggal di rumah sempit dan kumuh. Air bersih sulit didapat, pekerjaan sulit ditemukan. Harapan terasa semakin jauh. Dan ketika ketidakadilan berlangsung terlalu lama, kemarahan mulai tumbuh. Percikan api dari negara tetangga. Pada akhir tahun 2010, sebuah peristiwa terjadi di negara kecil bernama Tunisia. Seorang pedagang kaki lima membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan. Peristiwa itu menyebar dengan cepat melalui media sosial, dan rakyat di seluruh Timur Tengah mulai bertanya, jika Tunisia bisa melawan, mengapa kami tidak? Semangat revolusi pun menyebar ke Mesir, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. 25 Januari 2011, awal revolusi. Tanggal 25 Januari 2011, hari itu ribuan orang berkumpul di sebuah tempat yang sangat terkenal di Kairo, Lapangan Tahrir. Awalnya, demonstrasi itu terlihat kecil, namun dalam hitungan jam, jumlah massa terus bertambah. Ribuan berubah menjadi puluhan ribu berubah menjadi ratusan ribu. Orang-orang datang dari berbagai latar belakang, mahasiswa, pekerja, guru, dokter, ibu rumah tangga. Mereka membawa satu tuntutan utama, turunkan Mubarak. Internet diputus, namun rakyat tetap bertahan. Melihat situasi semakin panas, pemerintah mencoba menghentikan gerakan rakyat. Internet diputus, telepon seluler diblokir, media dikontrol. Namun tindakan itu justru membuat rakyat semakin marah. Mereka tetap datang ke Lapangan Tahrir, mereka tetap bertahan di jalanan, mereka tetap menyeriakan tuntutan perubahan.
Hari demi hari berlalu, demonstrasi tidak berhenti. Bahkan ketika polisi menembakkan gas air mata, bahkan ketika tentara dikerahkan, bahkan ketika kekerasan terjadi, rakyat tetap bertahan. 18 hari yang mengubah sejarah. Selama 18 hari, lapangan Tahrir menjadi simbol perlawanan. Orang-orang tidur di jalanan, mereka berbagi makanan, mereka saling menjaga. Suasana penuh harapan, namun juga penuh ketegangan. Dunia menyaksikan. Media internasional menyiarkan gambar jutaan orang berkumpul di satu tempat. Tekanan terhadap pemerintah semakin besar, dan akhirnya pada hari ke-18, sejarah pun berubah. 11 Februari 2011, Mubarak mundur. Tanggal 11 Februari 2011, hari itu sebuah pengumuman penting disiarkan di televisi nasional Mesir. Wakil Presiden Omar Sulaiman membacakan pernyataan singkat. Presiden Hosni Mubarak telah mengundurkan diri. Lapangan Tahrir meledak dalam kegembiraan. Orang-orang menangis, orang-orang berpelukan, orang-orang sujud syukur. Setelah 30 tahun berkuasa, Mubarak akhirnya jatuh. Dampak revolusi Mesir. Keberhasilan rakyat Mesir menjadi inspirasi bagi banyak negara lain. Gelombang revolusi menyebar ke Libya, Yaman, Suriah, Bahrain. Namun, perjalanan setelah revolusi tidak selalu berjalan mulus. Mesir menghadapi ketidakstabilan politik, pemerintahan berganti-ganti, dan konflik sosial masih terjadi. Namun satu hal tetap jelas. Rakyat Mesir telah menunjukkan bahwa keberanian mereka lebih kuat daripada rasa takut. Selanjutnya, kita akan menuju negara kecil yang justru menjadi pemicu gelombang revolusi terbesar di Timur Tengah. Dan kisahnya dimulai bukan dari seorang politisi, bukan dari seorang jenderal, melainkan dari seorang pedagang kaki lima yang putus asa.